Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai teknik dan pengembangan instrumen penilaian kompetensi nilai. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi sikap. Penilaian merupakan proses pengumpulan informasi atau data tentang pencapaian. Yang selanjutnya yaitu materi mengenai teknik dan bentuk instrumen. Di sini ada beberapa teknik, yaitu yang pertama ada observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal, dan yang terakhir yaitu wawancara. Yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Observasi langsung dilaksanakan oleh guru secara langsung tanpa perantara orang lain, sedangkan observasi yang tidak langsung dengan bantuan orang lain seperti guru lain, orang tua, peserta didik, dan karyawan sekolah. Di dalam kurikulum 2013, guru harus melakukan pengamatan terhadap kompetensi sikap yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial dari peserta didik. Yang pertama yaitu sikap spiritual. Di situ nanti terdapat contoh tabel di mana ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama ketaatan dalam beribadah, perilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, toleransi dalam beribadah. Contoh tabel bisa dilihat dalam makalah yang sudah kami buat. Dan pedoman observasi sikap spiritual yaitu di mana nanti lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Dan untuk penilaian diberi tanda centang dalam kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut, yaitu skor 4 yang artinya selalu, R4 yang artinya selalu apabila selalu melakukan sesuai pernyataan, skor 3 yang artinya sering apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan, skor 2 yang artinya kadang-kadang apabila melakukan dan sering tidak melakukan, skor melakukan. Skor 1 tidak pernah apabila tidak pernah melakukan. Dan petunjuk skoran. Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4. Perhitungan akhir menggunakan rumus skor diperoleh dibagi skor maksimal dikali 4 sama dengan skor akhir. Sesuai dengan Permendikbud nomor 81A tahun 2013, peserta didik memperoleh nilai adalah sangat baik yang artinya apabila memperoleh skor 3,33 lebih dari skor kurang atau sama dengan 4,00. Baik apabila memperoleh skor 2,33 lebih dari kurang atau sama dengan 3,33. Cukup apabila memperoleh skor 1,33 lebih dari skor kurang atau sama dengan 2,33. Kurang apabila memperoleh skor kurang dari 1,33. Dan selanjutnya yaitu sikap sosial. Sikap sosial yang diamati yaitu kriteria jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Bisa ditambah lagi sikap-sikap yang lain sesuai kompetensi dalam pembelajaran, misal kerjasama, ketelitian, ketekunan, dan lain sebagainya. Di situ nanti terdapat contoh tabel juga yang bisa dilihat di dalam makalah. Pedoman observasi sikap dan petunjuk penskoran sama halnya seperti yang pada sikap spiritual yang di atas tadi. Yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembaran penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian.
rating scale, yang disertai rubrik. Skala penilaian dapat disusun dalam bentuk skala Likert atau skala semantik diferensial. Kriteria dalam penilaian diri ini yaitu pertanyaan tentang pendapat, tanggapan, dan sikap. Gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti oleh responden. Usahakan pernyataan yang jelas dan khusus. Hindari pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Hindari pertanyaan yang mengandung sugesti, dan pertanyaan harus berlaku bagi semua responden. Selanjutnya yaitu contoh penilaian diri, sikap, serta didik terhadap mata pelajaran. Di situ nanti terdapat tabel yang bisa dilihat di makalah, yang terdapat beberapa pertanyaan dan tanggapan iya atau tidak. Dengan catatan, bila menjawab iya pada pernyataan positif maka skornya 1, dan menjawab tidak maka skornya 0 atau 0. Bila menjawab iya pada pernyataan negatif maka skornya 0, dan menjawab tidak skornya 1. Dengan keterangan nilai sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Kita ambil contoh di sini kita ambil sikap Dinda terhadap mata pelajaran matematika. Langkah pertama yaitu memberikan skor untuk masing-masing butir pertanyaan tabel tersebut. Di sini Dinda menjawab pertanyaan positif dengan skor 9. Selanjutnya memasukkan skor tersebut ke dalam rumus nilai dan menghitung hasilnya. Nilai sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Skor perolehan yaitu 9, dibagi skor maksimal yaitu 10 dikali 100. Konversi skala 4. 90 dibagi 100 dikali 4 sama dengan 3,60 SB. Dengan keterangan penilaian yaitu nilai 91 sama dengan 100 berarti amat baik atau SM sudah membudaya. Nilai 71 sampai 90 berarti baik atau MB mulai berkembang. Nilai 61 sampai 70 berarti cukup atau MT mulai terlihat. Nilai kurang dari 61 berarti kurang. Yang selanjutnya, poin ketiga, penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi, baik sikap spiritual atau sosial, dengan saling meminta untuk saling menilai satu sama lain. Instrumen yang digunakan untuk penilaian antar teman adalah daftar cek dan skala penilaian dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Guru dapat menggunakan salah satu dari keduanya atau menggunakan keduanya. Contoh penilaian yaitu nilai sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Dengan keterangan Jurnal merupakan catatan pendidikan di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Guru hendaknya memiliki catatan khusus tentang sikap spiritual dan sikap sosial. Catatan tersebut secara tertulis dan dijadikan dokumen bagi guru hendaknya memiliki catatan khusus dan bimbingan terhadap peserta didik, spiritual dan sikap berisi sosial. Catatan peserta didik tersebut secara tertulis dan dijadikan dokumen bagi guru yang melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap peserta didik. Jurnal yang berisi catatan peserta didik sebaiknya dibuat per peserta didik. Catatan kelemahan dan kekurangan peserta didik berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial selanjutnya ditindaklanjuti dengan upaya pembinaan dan bimbingan. Wawancara.
merupakan teknik penilaian dengan cara guru melakukan wawancara terhadap peserta didik menggunakan pedoman atau panduan wawancara terkait dengan sikap pembelajaran berlangsung atau setelah selesai pembelajaran. Hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dalam melakukan wawancara, hendaknya tidak menggunakan proses belajar dan mengajar dan kegiatan peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan hati-hati. Misalnya, dengan melakukan wawancara sambil pembimbingan dan arahan. Ketika diskusi kelompok berlangsung, wawancara dilakukan jangan terlalu formal, tetapi dengan dialog-dialog sederhana. Dengan demikian, peserta Nah, didik akan terbuka yang pertama memberikan adalah informasi bagian yang dokumentasi. diperlukan guru terkait Data dengan dokumentasi kompetensi dapat sikap memberikan spiritual informasi akurat, dan di sikap mana di sosial tempat lain tanpa sulit merasa sedang atau tidak diinterogasi oleh mungkin gurunya. mendapatkannya. Kemudian, sebagai suatu data informasi mudah didapatkan, hal tersebut menghemat waktu dan penggunaan laboratorium. Kemudian ada kelemahan dokumentasinya. Yang pertama, jika peneliti tidak hati-hati kepalsuan dalam informasi dan ketidakcocokan pada tujuan yang diteliti. Kemudian yang kedua, kemungkinan pengutipan data tidak akurat disebabkan tinjauan populasi. Demikian pembahasan materi yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.